Siapa orang yang memperbaiki dan memperbagus wudunya, maka wudunya yang bagus inilah akan berbuah solat yang bagus. Ketika solatnya sudah bagus, berkah daripada wudhu yang bagus, aslahallahu jami'a umurihi, maka segala urusannya dia, pekerjaannya, hubungan masyarakatnya, kehidupan rumah tangganya akan diperbaiki oleh Allah. Saya rumah tangga, beb, punya anak mokong, tambah tua, tambah kurang ngajar sama saya, beb. Saya tidak terima terus, saya pusing, banyak masalah, kepingin selesai masalahnya, sholat yang betul. Dan tidak mungkin sholat sampean betul sehingga menjadi obat untuk segala urusan sampean kecuali memperbaiki wudhunya, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya selama orang itu masih menjaga wudhunya, memperbaiki wudhunya sehingga akan berbuah sholat yang baik, maka bala, musibah, ujian dalam rumah tangga, ujian dalam pekerjaan, ujian dalam kehidupan akan dihilangkan oleh Allah. Dengan sholat inilah segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa ibadah yang pertama kali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu adalah salat. Jadi yang pertama kali dihitung sama Allah ini salat. Dikatakan awalu ma yuhasabu bihi al-abad min amalihi as-salah, fa in salahat saluha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, sesungguhnya yang pertama kali akan dihitung oleh Allah yaitu adalah solat. Apabila orang itu solatnya bagus, maka semua amalnya akan dianggap bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, siapa orang yang solatnya tidak bagus, maka semua amalnya akan dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga mengatakan la khair fid din liman la ruku alah. Orang tersebut tidak dianggap bagus oleh agama. Nabi Muhammad tidak memandang orang itu orang yang bagus, liman la ruku alah, bagi orang yang tidak pernah ruku kepada Allah. Orang ini tidak bisa dinyatakan orang yang bagus. Masyarakat ini tidak bisa dinyatakan masyarakat yang bagus. Rumah tangga ini tidak bisa kita nyatakan rumah tangga yang bagus ketika di dalamnya tidak ada sholat. Beb, ini orang baik, beb, tapi tidak pernah sembahyang, jelek. Dia, beb, istiqomah, beb, kalau kegiatan kampung mesti teko, tapi gak tahu sembahyang, elek. Ini, beb, orang ini tidak pernah nyalaan, beb, uang mesem, ambek uang apian, lihat tonggorin duit gawe, ngerewangi, tapi dia tidak mau sholat. Lah khair, tidak ada bagusnya, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika orang itu mau sholat dan dia punya anak yang ahli sholat dan punya keluarga yang ahli sholat, kata Nabi Muhammad, kebaikan akan datang kepadanya dan Allah akan memberikan rezeki yang barokah. Ini informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan tidak mungkin sholatnya itu akan diterima kecuali wudhunya pasti harus diterima dahulu oleh Allah Subhanahu. Artinya gini, kalau wong iku sembahyang kecuali wudhu. Kalau wudhunya tidak betul, maka sholatnya tidak betul. Tapi kalau sholatnya wudhunya betul, insya Allah sholatnya betul. Kalau sudah sholatnya betul, maka semua urusannya akan dianggap bagus oleh Allah. Makanya dikatakan dalam satu riwayat, man aslaha wudhu'ahu aslahallahu salatah, wa man aslahallahu salatahu aslahallahu jami'a umurihi. Wa fi riwayatin man ahsana wudhu'ah ahsanallahu salatah, wa man ahsanallahu salatahu ahsanallahu jami'a umurihi. Siapa orang yang memperbaiki dan memperbagus wudhunya, maka wudhunya yang bagus inilah akan berbuah solat yang bagus. Kalau sampai wudhunya sudah betul, maka Allah akan berikan hadiah, kita akan solat dengan bagus. Ketika solatnya sudah bagus, berkah daripada wudhu yang bagus, aslahallahu jami'a umurihi, maka segala urusannya dia, pekerjaannya, hubungan masyarakatnya, kehidupan rumah tangganya akan diperbaiki oleh Allah. Beb, saya ini banyak utang, kerjaan ruwet, mari gitu saya banyak masalah tidak selesai-selesai, kepingin selesai, perbaiki sholatnya, kepingin sholatnya diterima sehingga menjadi obat untuk masalah sampai selesai, perbaiki wudhunya. Saya rumah tangga, beb, punya anak mokong, tambah tua, tambah kurang ngajar sama saya, beb, saya tidak terima terus, saya pusing, banyak masalah, kepingin selesai masalahnya, sholat yang betul. Dan tidak mungkin sholat sampean betul sehingga menjadi obat untuk segala urusan sampean kecuali memperbaiki wudhunya, kata Nabi Muhammad SAW.
Makanya Nabi Musa alaihi salam mengatakan, ida anzalallahu bala, apabila Allah menurunkan suatu musibah sedangkan Anda dalam keadaan tidak berwudu, fala talumanna ila nafsak, maka jangan salahkan dirinya kecuali jangan salahkan Allah, maka salahkan dirinya sendiri. Kata Nabi Musa, kalau sudah bala turun, ujian dari Allah turun, ternyata ketika itu kondisi kita tidak punya wudu, apa kata Nabi Musa alaihi salam? Ketika datang musibah itu ternyata terkena kepada panjenengan, fala talumanna ila nafsak, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Artinya selama orang itu masih menjaga wudunya, memperbaiki wudunya sehingga akan berbuah salat yang baik, maka bala, musibah, ujian dalam rumah tangga, ujian dalam pekerjaan, ujian dalam kehidupan akan dihilangkan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini yang menjadi obat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Beliau dalam keadaan mendapatkan ujian, musibah, istrinya tidak ada umur, kakek paman beliau tidak ada umur, mana beliau dalam keadaan tertekan, mendapatkan ancaman daripada kafir Quraisy. Ternyata Allah berikan solusi satu, yaitu diberangkatkan Isra wal Mi'raj untuk menerima salat. Dengan salat inilah segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika yusamma shalah as-silah. Maka dari itu Allah menyatakan salat ini dengan nama silah. Silah itu apa Habib? Bahasa Arab, artinya sambungan. Ketika orang itu masih melaksanakan salat, maka masih ada hubungan antara dia dengan Allah. Makanya salat dibuat 5 waktu. Subuh ada waktunya, duhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, dan isya ada waktunya. Selama orang masih menjaga salat 5 waktu, maka setiap waktu dia masih punya hubungan dengan Allah, maka segala urusannya akan diperbaiki oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu berangkat dari ini nggih, karena kita ini tahu tidak ada orang hidup tanpa masalah, nggih nggih. Tidak ada orang hidup tidak punya problem, nggih nggih. Ondong wae Bu, ada yang diuji dengan sakitnya, ada yang diuji dengan rumah tangganya, ada banyak uangnya ternyata rumah tangganya ruwet, ada orang yang rumah tangganya harmonis tapi rezekinya seret, macam-macam. Ada wae, ada orang yang mau nikah jodohnya repot, ada yang sudah nikah punya anak tidak tahu anaknya pulang ngajar sama dia. Permasalahan demi permasalahan, solusi hanya satu kata beliau, adalah kita istiqomah melaksanakan sholat. Dan sholat ini bisa menjadi obat saat kita memperbaiki wudu. Ini informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi